saudara, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Saudara, seperti kita tahu, kini tingkat pelayanan kesehatan di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur semakin baik. Hal itu terlihat salah satunya dari masalah stunting yang angkanya terus menurun di bawah target nasional di wilayah tersebut. Di mana sejak Agustus 2021, Kabupaten Belu telah terintegrasi dengan layanan kesehatan gratis melalui BPJS. Program kesehatan gratis ini merupakan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Belu, mengingat latar belakang Bupati Belu adalah seorang dokter. Selain fokus pada kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Pendidikan juga menjadi program prioritas pemerintah Kabupaten Belu. Lantas bagaimana implementasi pelaksanaan dari program-program prioritas pemerintah Kabupaten Belu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya? Kita akan bahas lengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Jihan Novita di Zona Inspirasi Kompas TV. Dan saudara, sudah hadir bersama saya di studio Kompas TV. Beliau adalah Bupati Belu, Bapak Dr. Ta'olin Agustinus, spesialis penyakit dalam konsultan. Halo Pak Bupati, apa kabarnya? Terima kasih, kabar baik Mbak Jihan. Kabar baik. Wah, ini menarik sekali pertemuan saya dengan Pak Bupati. Ini menarik, yang saya tadi lihat adalah pakaian yang dikenakan. Ini boleh dijelaskan Pak Bupati pakaiannya ini? Iya, jadi ini adalah salah satu motif tenun dari Kabupaten Belu yang menjadi kekayaan budaya masyarakat Belu. Jadi ini adalah wujud atau simbol dari kekayaan budaya dari Kabupaten Belu ya Pak Bupati ya. Baik Pak Bupati, ini kan sejak Agustus 2021 atau 3 bulan sejak Anda menjabat sebagai Bupati Belu, Anda mengeluarkan kebijakan program layanan kesehatan gratis yang terintegrasi dengan BPJS. Di mana inovasi ini memudahkan masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis dengan menggunakan KTP saja tanpa bayar seperti itu ya. Mungkin boleh dijelaskan apa yang melatar belakangi Anda membuat langkah konkret seperti itu, Pak Bupati? Baik, terima kasih. Jadi Kabupaten Belu ini adalah kabupaten terluar atau Kabupaten 3T yang berbatasan langsung dengan Republik Demokrat Timor Leste, berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pulau Timor. Nah, seperti kita tahu bahwa hampir seluruh kabupaten di Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kategori miskin. Oleh karena itu Kabupaten Belu pun kami memiliki masyarakat miskin yang cukup banyak. Jadi tahun-tahun ini sekitar 14% masyarakat atau penduduk dari 228.000 jiwa itu tergolong dalam kategori miskin. Nah, miskin artinya dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dalam hal sandang, pangan, papan, pendidikan, termasuk di dalamnya kesehatan. Nah, pada saat kami mulai memimpin di Kabupaten Belu, yaitu data menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak bisa mengakses layanan kesehatan karena kemiskinannya itu. Jadi hanya 80% masyarakat yang bisa mengakses layanan kesehatan. Atas dasar itu kami memikirkan sebagai seorang dokter yang memimpin suatu daerah, tempat kelahiran saya, kita berpikir bahwa bagaimana kita bisa menyumbangkan peran dan membawa manfaat bagi masyarakat miskin di sana. Oleh karena itu kami menentukan bahwa program kesehatan di mana kita perlu membebaskan masyarakat dari biaya kesehatan ini. Oleh karena itu kami membuat suatu konsep bahwa masyarakat Belu pada saat kami memimpin itu tidak perlu membayar biaya kesehatan lagi bagi masyarakat miskin. Dan kami mengimplementasikan itu dengan APBD 2 yang berintegrasi dengan APBN untuk melayani seluruh masyarakat Belu untuk kesehatannya. Yang kita kenal dengan kesehatan gratis, hanya menggunakan kartu identitas yaitu KTP Belu. Jadi pakai KTP masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis gitu ya, mudah sekali. Dan ini artinya memang
inovasi ini berbekal atau berangkat dari masalah yang ada di Kabupaten Belu itu sendiri ya Pak Bupati. Lalu bagaimana Pak implementasi dari layanan kesehatan gratis dari pemerintah Kabupaten Belu sejauh Ya. ini? Jadi sebagaimana kita tahu bahwa BPJS Kesehatan itu memang melayani masyarakat mandiri, bayar mandiri, kemudian ada yang penerima bantu iur, ya, dan lain-lain. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa hampir 20% masyarakat tidak memiliki fasilitas layanan kesehatan BPJS ini. Oleh karena itu, pada saat kami memimpin, kita mendata masyarakat-masyarakat tidak mampu yang tidak tertampung dalam penerima bantu iur PBI BPJS dari APBN, itulah yang kita masukkan di dalam penerima bantu iur dengan APBD 2, Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten. Jadi yang pertama kita mendata, yang kedua kita sosialisasi kepada masyarakat, mempersiapkan fasilitas kesehatan, fasilitas sumber daya manusia dan lain-lain. Kemudian kita melayani masyarakat pada saat bulan Agustus tahun 2021 itu. Jadi mulai dari data, lalu sosialisasi dan persiapan pelayanan kesehatannya dan juga bukan hanya layanan tersebut tetapi juga sumber daya manusianya juga disiapkan gitu ya Pak ya untuk bisa melayani masyarakat Kabupaten Belu di bidang kesehatan ini. Lalu apa saja Pak Bupati boleh dijelaskan capaian atau dampak dari implementasi layanan kesehatan gratis ini di Kabupaten Belu yang memang sudah berlangsung sejak Agustus 2021? Ya. Jadi yang pertama dampak bahwa masyarakat itu hari ini bisa mengakses semua layanan kesehatan. Sebenarnya di seluruh fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan BPJS. Dari kegiatan ini atau layanan kesehatan gratis ini, hari-hari ini tingkat hunian di rumah sakit, tingkat layanan di puskesmas, masyarakat bisa datang ke puskesmas tanpa ketakutan untuk biaya kesehatan lagi. Sehingga di puskesmas atau di layanan kesehatan yang lain, dokter-dokter dan tenaga kesehatan bisa melakukan pelayanan, promosi kesehatan dan lain-lain lebih baik. Kita lihat bahwa dampak dari itu antara lain angka stunting di Kabupaten Belu yang terus menurun. Dari tahun 2020, 2021 dari 20-an 6%, hari-hari ini sudah mencapai 11%, 11,1%. Di bawah target nasional. Angka kematian ibu menurun, angka kematian bayi menurun. Angka kematian balita menurun. Ya, itu adalah beberapa hasil yang kita capai dengan pelayanan kesehatan gratis ini. Jadi bukan hanya mengurangi atau menjadi solusi untuk bisa mencegah stunting atau mengatasi stunting, tapi juga angka kematian ibu juga jadi berkurang, angka kematian bayi ini juga berkurang luar biasa. Tetapi kan juga menjadi sorotan ini bukan hanya layanan kesehatan gratis aja yang memang diimplementasikan, tetapi juga peningkatan mutunya dari layanan kesehatan itu yang juga menjadi perhatian seperti itu ya Pak. Yeah. Pak Bupati bagaimana untuk bisa meningkatkan mutu layanan kesehatan gratis dari pemerintah Kabupaten Belu saat ini? Jadi BPJS itu kan kendali biaya dan kendali mutu. Nah, untuk meningkatkan mutu ini di tingkat layanan primer di puskesmas kita juga mengadakan atau mencukupi kebutuhan dokter, perawat, bidan, SDM kesehatannya. Kita juga melengkapi seluruh kebutuhan dasar di puskesmas untuk diagnosis, fasilitas-fasilitas di sana. Nah, di tingkat rumah sakit kita mencukupi kebutuhan akan dokter spesialis, alat-alat kesehatan, alat-alat diagnostik ya. Pada hari-hari ini rumah sakit umum daerah di Kabupaten Belu sudah memiliki kecukupan dokter spesialis, kemudian kecukupan alat, kita punya CT scan, kita punya alat ekokardiografi, punya alat endoskopi, punya alat fluoroskopi, dan kecukupan sumber daya dokter spesialis yang mencukupi sesuai dengan standar dari Departemen Kesehatan, dan Departemen Kesehatan memberikan kita apresiasi atas apa yang kita miliki hari ini. Dan kita juga mendidik dokter-dokter, mengirim anak-anak putra daerah melanjutkan pendidikan dokter spesialis di berbagai universitas di Indonesia.
Menarik sekali Pak Bupati, ini benar-benar bukan hanya layanan kesehatannya saja yang diberikan juga tetapi kualitas mutunya itu juga diperhatikan seperti itu sampai pengadaan-pengadaan alat kesehatan yang juga memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk penyakit-penyakit tertentu juga sudah ada ternyata ya Pak Bupati. Baik, ini menarik sekali, nanti saya akan tanya-tanya lebih banyak lagi Pak Bupati, namun kita akan jeda sejenak, tetaplah di Zona Inspirasi Kompas TV. Saudara, kembali lagi di Zona Inspirasi dan masih bersama saya Bupati Belu, Bapak Dr. Pak Olin Agustinus, spesialis penyakit dalam konsultan. Pak Bupati, ini kan program layanan kesehatan masyarakat gratis yang dicanangkan oleh Kabupaten Belu ini berhasil meraih juara Sabtu Pemda di bidang inovasi layanan kesehatan gratis. Ini bagaimana Bapak Bupati menyikapinya? Ya, jadi sebenarnya kita bekerja untuk melayani masyarakat. Jadi juara itu adalah suatu hasil yang perlu kita apresiasi. Tapi dari hasil yang kita capai ini, saya perlu menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen yang sudah membantu kesehatan gratis ini. Karena ini adalah hasil jeripaya dari kita semua ya, dokter-dokter, non-dokter, perawat-perawat, bidan, tenaga-tenaga di puskesmas. Jadi kita sangat bersyukur bahwa dalam kondisi yang sulit pada saat itu kita datang dalam kondisi COVID. Dengan itu kita bisa membuat suatu gebrakan, suatu inovasi di mana masyarakat hari-hari ini dulu takut datang ke rumah sakit karena COVID. Dan hari-hari ini mereka sudah senang dan tingkat kepuasan masyarakat untuk layanan kesehatan gratis ini mencapai 98%. Wow, jadi itu yang luar biasa 100%. Dan kita kadang-kadang terharu ya. Jadi ada masyarakat yang datang ke rumah sakit dan mendapatkan dokternya dan dia pulang dia menangis bahwa dokter terima kasih hari ini saya tidak membayar Rp1 pun dari rumah sakit. Terima kasih atas pelayanan. Jadi kebahagiaan kita atas hasil kerja kita hanya itu yang bisa kita dapatkan. Ungkapan terima kasih dari masyarakat kecil, masyarakat miskin yang hari ini dia tidak susah lagi apabila dia sakit. Itu yang kita dapatkan. Jadi kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas penghargaan yang kami terima. Ya, penghargaan bisa dibilang ini hanya bonus gitu ya Pak, dari kinerja memang maksimal dari pemerintah Kabupaten Belu, tetapi ya tujuannya adalah masyarakat, kesejahteraan dari masyarakat di Kabupaten Belu. Lalu kan selain dengan fokus di bidang kesehatan seperti itu ya Pak Bupati, Pak Bupati juga mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Belu hingga mendapat apresiasi juga nih dari BPJS Ketenagakerjaan. Boleh dijelaskan Pak Bupati data tenaga kerja aktif di Kabupaten Belu yang telah didaftarkan dalam program ini? Iya, jadi betul. Pekerja ini ada pekerja formal, informal, dan non formal. Kalau pekerja formal itu sudah menjadi kewajiban dari pemberi pekerja menjaminkan pekerjanya kepada BPJS Tenaga Kami melihat bahwa sebagian pekerja informal, non formal, pekerja rentan di berbagai sektor itu perlu mendapat jaminan kesehatan yang kita ketahui dengan jaminan kesehatan tenaga kerja. Dan kami lihat ini baik, oleh karena itu lewat peraturan di daerah kami membuat aturan yang pertama seluruh aparat desa di 69 desa itu wajib mengikuti BPJS Tenaga Kerja ini. Pekerja-pekerja rentan, pekerja-pekerja yang high risk, yang pekerja kebersihan, fasilitas umum dan lain-lain itu kita masukkan di sana. Dan hasilnya adalah luar biasa. Jadi dari jaminan kesehatan BPJS Tenaga Kerja ini pada tahun 2023 itu pemerintah Kabupaten Belu mendapat klaim asuransi atas kematian dan kecelakaan kerja mencapai 16,5 miliar. Dan hari-hari ini seluruh aparat desa sudah mendapat jaminan ini. Oleh karena itu kami melihat ini baik karena dengan jaminan ini hanya untuk dua manfaat saja, kecelakaan kerja dan apabila meninggal. Ini luar biasa karena di masyarakat kami apabila meninggal itu memerlukan biaya banyak untuk sebelum dimakamkan. Dan dengan bantuan 42 juta bagi peserta yang mengikuti jaminan
BPJS Tenagakerja ini, apabila dia meninggal dia mendapat 42 juta langsung diberikan kepada keluarga korban. Dan dengan itu mereka bisa menggunakan itu untuk keperluan pemakaman dan lain-lain. Dan bukan manfaat itu saja. Apabila dia mengalami kecelakaan kerja, dijaminkan unlimited untuk kecelakaan kerja. Sampai sembuh. Dan bahkan apabila dia sudah mengikuti 3 tahun, anaknya 2 orang disekolahkan sampai sarjana tanpa biaya. Jadi manfaat-manfaat itu yang kita lihat bahwa ini baik adanya, dan ke depan pemerintah Kabupaten Belu juga saya sudah pikirkan untuk sama dengan BPJS Kesehatan bisa kita integrasikan atau kita ikut sertakan pekerja-pekerja rentan di Kabupaten Belu, informal, non-formal dalam program ini. Menarik sekali Pak Bupati. Jadi memang yang perlu diperhatikan ya bukan hanya saat hidup kesehatannya, tetapi juga ya ini ya resiko-resiko dari pekerjaan yang memang dilakoni atau dilakukan oleh warga atau masyarakat di Kabupaten Belu. Pak Bupati, bisa dijelaskan Pak pemberian manfaat program BPJS Ketenagakerjaan ini di Kabupaten Belu pada tahun 2023 hingga periode Juni atau Januari hingga Juni 2024 ini? Ya, jadi manfaat yang dirasakan terutama pada pekerja-pekerja informal, pekerja rentan, aparatur dari desa yang mengalami kecelakaan kerja atau kematian pada periode 2023 dengan kepesertaan di BPJS Tenagakerja ini, masyarakat sangat terbantu kan, terutama yang meninggal tadi, klaim asuransi dari pembayaran yang 200.000 lebih sedikit per orang per tahun ya untuk seluruh peserta ini, klaim dari Kabupaten Belu untuk yang meninggal itu mencapai 16,5 miliar, dan uang ini beredar di masyarakat dan sangat membantu ekonomi masyarakat, terutama yang mengalami musibah, kecelakaan dan sakit akibat kerja ini. Jadi itu manfaat langsung yang didapatkan oleh masyarakat peserta BPJS Tenagakerja di Kabupaten Belu. Jadi respon masyarakat terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan ini juga luar biasa gitu ya Pak ya, antusias dan juga positif sekali. Dan ini masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Bupati, tapi kita juga jeda sejenak Pak, nanti perbincangannya kita lanjutkan seusai jeda, tetaplah di Zona Inspirasi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Zona Inspirasi Kompas TV, dan saudara kita akan melanjutkan obrolan kami tentang mengenai inovasi Bupati Belu, tingkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Belu. Masih bersama kami Bapak Dr. Taolin Agustinus, spesialis penyakit dalam konsultan. Pak Bupati, ini tadi kan Pak Bupati sempat sampaikan bahwa memang program dari BPJS Ketenagakerjaan ini bukan hanya dapat respon yang positif dari masyarakat, tetapi juga ada apresiasi juga yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ini boleh dijelaskan? Baik, jadi untuk apa yang sudah kita lakukan di Kabupaten Belu terkait dengan BPJS Tenagakerja untuk kepesertaan, beberapa inovasi, pengembangan dan rencana ke depan terkait dengan BPJS Tenagakerja di Kabupaten Belu. Pada saat ini pemerintah Kabupaten Belu mendapat apresiasi dari BPJS Tenagakerja dengan memberikan Paritrana Award ya sebagai penghargaan atas semua yang kita kerjakan, dan Kabupaten Belu menduduki peringkat pertama di seluruh Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada BPJS Tenagakerja atas apresiasi, atas penilaian yang dilakukan untuk kegiatan BPJS Tenagakerja di Kabupaten Belu. Jadi memang selain layanan kesehatan, lalu fokus dari prioritas program dari pemerintah Kabupaten Belu ini kan juga BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu juga pendidikan. Ya Pak Bupati, ini boleh dijelaskan Pak Bupati ini sangat berkomitmen kuat untuk bisa meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Belu. Karena kita lihat memang pentingnya pendidikan dalam pembangunan karakter dan juga masa depan generasi muda ini masih menjadi harapan, apalagi terlebih dari Pak Bupati gitu ya sebagai Bupati dari Belu. Nah ini bagaimana Pak, upaya apa saja yang dilakukan Bupati Belu untuk bisa meningkatkan layanan pendidikan di sana?
sektor pendidikan di Kabupaten Belu juga termasuk yang perlu mendapat perhatian karena berbagai parameter indikator pendidikan tidak baik-baik saja. Jadi angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka putus sekolah, ya, sarana prasarana pendidikan masih sangat memprihatinkan. Oleh karena itu pemerintah concern memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Belu antara lain melalui sektor pendidikan. Mulai dari PAUD sampai pendidikan tinggi. Oleh karena itu kualitas guru kami perhatikan dengan sertifikasi guru, ya, meningkatkan kualitas guru melalui guru penggerak dan berbagai macam upaya untuk meningkatkan kualitas guru. Yang kedua, bidang sarana prasarana, gedung sekolah, ruang kelas yang kurang, akses jalan, air bersih, jaringan listrik dan jaringan internet. Itu yang kita tingkatkan, termasuk mencari atau menjaring anak-anak yang putus sekolah, tidak mau sekolah. Ini sebenarnya dampak dari COVID kemarin. Jadi dampak dari COVID itu antara lain banyak anak yang putus sekolah. Oleh karena itu kita mengejar ketinggalan itu, ada program juga yang kita kembangkan di sana atau kita laksanakan, namanya Gembala, Gerakan Kembali ke Sekolah. Jadi dengan kegiatan-kegiatan ini kita menjaring anak-anak yang putus sekolah untuk kembali bersekolah. Jadi itu upayanya. Tadi Pak Bupati sempat singgung bahwa untuk meningkatkan kualitas guru ini ada 48 tenaga guru penggerak. Boleh dijelaskan terkait dengan hal tersebut Pak Jadi Bupati? guru penggerak ini saya lihat luar biasa. Jadi guru-guru yang dilatih khusus menjadi penggerak di sekolahnya. Menjadikan murid sebagai pusat dari pembelajaran itu. Membuat mereka lebih inovatif, percaya diri, aktif, bahkan proaktif. Dan guru-guru ini juga melatih kembali guru-guru di sekolah-sekolah untuk mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam mendidik anaknya. Dan dari beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, dari berbagai pameran kreativitas, dari aktivitas guru-guru penggerak di sekolah-sekolah, ini hasilnya luar biasa. Jadi ini yang akan kita jadikan modeling untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Belu. Pak Bupati, terkait dengan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau nih, pemerintah Kabupaten Belu kan juga mengalokasikan biaya untuk beasiswa para pelajar atau siswa berprestasi dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Ini berapa anggaran beasiswa yang telah diberikan selama tahun 2023 hingga 2024? Dari total anggaran PAGU, anggaran di pendidikan sendiri sebenarnya 250 miliar lebih, ya. Dari angka itu dipergunakan untuk berbagai macam keperluan, tetapi khusus untuk bantuan pendidikan bagi anak PAUD, SD, SMP, mahasiswa itu kita alokasikan dana walaupun belum terlalu banyak, tetapi kita memberikan perhatian di situ. Jadi khusus untuk PAUD, ya, kita alokasikan bantuan sekitar 1,8 miliar, ya, lebih untuk anak-anak PAUD. Pendidikan anak usia dini. Kemudian untuk SD kita memberikan bantuan biaya pendidikan 1,2 juta per tahun per anak, sekitar 3 miliaran untuk bantuan untuk anak SD. Kemudian kita juga memberikan bantuan seragam sekolah, alat tulis bagi anak SD, ya, sekitar 3.000-an anak. Kemudian bantuan seragam untuk anak SMP sekitar 4.000 anak, ya, dengan total anggaran saya kira sekitar 3-4 miliar. Kemudian kita juga memberikan bantuan beasiswa, ya, tahun ini kita memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang tersebar di NTT maupun di luar NTT sebanyak 59 mahasiswa untuk bantuan menyelesaikan karya akhir dan bantuan-bantuan lain sebanyak 1 miliar. Memang angkanya belum terlalu tinggi, tapi kita akan tingkatkan terus ini untuk memberikan bantuan supaya anak-anak dari Kabupaten Belu bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Amin. Ini harapan sebuah masyarakat Belu ya Pak ya, untuk bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi ke depannya dengan ada di tangan generasi muda ini. Lalu Pak Bupati, apa rencana dan juga harapan Pak Bupati ini terkait dengan keberlanjutan inovasi dan juga program-program yang sudah berjalan saat ini dan juga di masa mendatang? Ya, harapan kita adalah sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Belu saat ini
adalah masyarakat Belu yang ke depan masyarakat yang sehat, ya, masyarakat yang terdidik, masyarakat yang memiliki karakter budaya lokal, masyarakat yang tahu akan budaya lokal Kabupaten Belu. Kemudian masyarakat Belu yang kompetitif, dia bisa bersaing di semua level, ya. Oleh karena itu dengan berbagai kegiatan ini mudah-mudahan ke depan apa yang kami canangkan di awal pemerintahan kami bahwa masyarakat Belu menuju masyarakat yang sehat, berkarakter dan kompetitif. Ke depan kami pastikan bahwa masyarakat Belu pasti akan sehat, berkarakter dan kompetitif, ya. Menuju masyarakat yang sehat, berkarakter dan kompetitif seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Bupati. Semoga saja semua program-program yang sudah dijalankan dan nantinya juga rencana ke depannya dilancarkan. Amin. Dan juga menjadi mendapat mewujudkan apa yang menjadi harapan dan juga cita-cita dari masyarakat Belu dan tentunya juga Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati, menyala dokterku. Terima kasih, ya, semangat. Semangat Pak Bupati. Baik, dan saudara, tidak terasa waktu kita sudah habis. Sudah 30 menit saya menemani Anda di Zona Inspirasi. Saya Jihan Novita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.